dengan Indra KMC ini Pemdan. Pertama, kita mesti bersepakat, baik PES dan Forkopimda Sumbawa Barat ini, saya kira kita punya visi yang sama, bagaimana rakyat ini cerdas, bagaimana rakyat ini berdaulat, bagaimana rakyat ini keselamatan, terutama di tengah-tengah COVID. Kita menyadari bahwa Pilkada 2020 di Kabupaten Sumbawa Barat ini ada dua hal besar yang berbeda. Yang pertama, situasinya di tengah COVID. Kemudian yang kedua, kotak kosong lawan petahana, tidak ada manusianya. Ini yang ngeri. Nah, karena itu saya kira dengan adanya semangat COVID ini, semangat yang besar di situ, ini lagi-lagi kita ingin mengatakan bahwa peran media itu sesungguhnya 2 kali lipat lebih besar sebenarnya. Karena apa? Kumpul sedikit-sedikit dilarang, kumpul sedikit dilarang. Tetapi sayangnya kami harus mengatakan, Pak, media di Sumbawa Barat ini cukup mandiri bagaimana membantu bapak-bapak di Forkopimda ini dalam penyebaran informasi. Mengapa saya katakan demikian? Jujur saja, di dalam NHPD di Kabupaten Sumbawa Barat ini, penyelenggara pilkada itu membengkak dengan adanya unsur sehat itu. Tambah 1 miliar lagi, Pak, dari 13,5 itu. TNI Polri pengamanan, maaf Pak, 4,5 miliar. Tapi alhamdulillah pers masih cukup mandiri untuk membantu rakyat. Bukan dapat dipahami. Kemudian yang kedua, terkait apa yang dikatakan Pak Kapolres terkait bad news is good news. Saya kira itu sudah selesai Pak hari ini. Kita tahu lah pers hari ini itu kami punya di media online itu punya cara, punya data untuk membaca media mana yang berita apa yang banyak dibaca oleh pemirsa itu. Kita ada alatnya itu Pak. Jadi justru berita buruk itu nggak ada yang baca hari ini Pak. Justru hari ini dengan adanya media sosial, itu yang banyak berita jelek itu tersebar bak sampah di media sosial Pak. Bagaimana hari ini bupati dihujat, wakil bupati dihujat, saling hujat itu di media sosial Pak. Nah ini yang kemudian perlu harus dicermati. Saya kira pers ini bukan hanya kami yang bekerja mencerdaskan masyarakat, bapak-bapak di Forkopimda juga bantu kami untuk memerangi hoaks. Karena apa? Kalau aparat berprinsip membantu kami misalnya, baik Bapak TNI maupun Polri membantu kami ke tengah masyarakat, misalnya mengatakan begini, jangan percaya berita di medsos kalau tidak di karya jurnalistik, baru keren itu namanya. Ini baru ada sinergi di situ. Nah kemudian yang selanjutnya, saya ingin mengatakan terkait sosialisasi dalam produk hukum di Sumbawa Barat, ini yang kurang hari ini Pak. Jujur kalau kita cermati SK Bupati terkait pendapat di tengah umum itu, kalau kita cermati itu tanggal 3 Pak, SK-nya itu dikeluarkan, ditandatangani itu Pak. Tetapi sesungguhnya ini alasan memang bukan politik Pak, tetapi lagi-lagi harus kita akui ini permainan politik juga. Mengapa demikian? SK-nya tanggal 3 ditandatangani, setelah demo pertama itu dikeluarkan SK itu, padahal tanda tangannya ini yang kadang-kadang ada permainan di sini. Publik ini mencermati, satu sisi kita berdalih ini bukan permainan ya kan, tapi sisi lain aturan main dan sosialisasinya yang kurang. Akhirnya Pak, masyarakat kita kan hari ini media sosial semua punya Pak. Jadi ini kesan main-mainnya juga tercermin di situ. Nah ini harus cermat di situ Pak terkait SK begitu. Kemudian yang terakhir saya kira Pak Dandim, Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, mohon maaf bersemangat saja suara rakyat. Jadi begini nih Pak Dandim, Pak Kapolres, ada hal yang berbeda terkait kampanye ini. Ini yang kadang-kala kita juga gimana gitu kita melihat itu Pak. Dalam kemasan politik, kampanye itu memang betul PKPU nomor 13, kampanye bla bla bla, tatap muka hanya 50 orang. Tetapi kemasan lainnya ini yang repot ini Pak. Lomba, gerak jalan, senam, kiri kanan dengan ribuan orang. Memang kemasannya bukan kampanye gitu loh. Tetapi kemasan numpuknya tetap juga numpuk orang di situ loh. Ini jadi bom waktu saya kira kalau tidak bisa dikemas dengan baik dan dicermati izin dan seterusnya oleh dari aparat kepolisian ini Pak Kapolres. Mungkin hanya ini, insya Allah pers mandiri di Sumbawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.